Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa waffiqna 'amalan maqbula, amma ba'du. Bapak-bapak yang masih berikhlas rahmatullah, kita insyaallah akan melanjutkan kajian tafsir kita dari surah Ali Imran. Ayat kita sekarang adalah ayat yang ke-77 sampai dengan beberapa ayat berikutnya. Untuk itu kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah, surah yang artinya terbuka. Mudah-mudahan segala kebaikan Allah bukakan untuk kita. Allah berikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, kita baca terlebih dahulu ayatnya, ayat yang ke-77. Innalladzina a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan قليلا إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون
walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Baik, ini temanya masih menyinggung tentang ahlul kitab. Silakan Mas Toto. Innal ladzina sesungguhnya orang-orang yang yastaruna mereka menjual belikan di ahdillah terhadap janji Allah wa imanihim dan sumpah mereka sama dengan harga qalila yang sedikit atau murah. Ulaika mereka itu la khalaqa tidak ada bagian surga lahum bagi mereka fil akhirah di akhirat wala dan tidak akan yukallimuhumullah Allah berbicara kepada mereka karena muka wala dan tidak akan yang zulu yang melihat memberi rahmat ilaihim kepada mereka yaumal qiyamah pada hari kiamat wala dan tidak akan yuzakkihim dia mensucikan dosa-dosa mereka walahum dan bagi mereka azabun siksaan alim yang sangat menyakitkan. Baik, jadi sesungguhnya orang-orang yang menjual belikan terhadap janji Allah dan sumpah-sumpah mereka. Jadi ayat yang ke-77. Silahkan Mas Toto, itu halaman 60 kiri atas, dibaca asbabun nuzul. Al-Nasiyah radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika aku bersengketa dengan seorang Yahudi dalam masalah tanah. Aku mengajukan sengketa itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bertanya kepadaku, apakah kamu punya bukti? Tidak, aku. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata kepada orang Yahudi itu, bersumpahlah kamu. Aku sudah berkata, wahai Rasul, jika ia bersumpah, tentulah tanahku akan hilang. Lalu Allah berkata, baik, ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian di dalam tafsirnya juga sama, bahwa yang namanya agama atau sumpah-sumpah itu kadang dijadikan tameng untuk kepentingan duniawi, kepentingan materi. Siapa yang memperjualbelikan janji atau nama Allah untuk kepentingan pribadi, naudzubillah, itu resikonya besar. Satu, tidak mendapatkan bagian di akhirat. Tidak akan Allah berbicara kepada mereka. Yakni maksudnya Allah sangat murka. Wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah. Dan Allah tidak melihat dengan pandangan kasih sayang. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan mensucikan dosa-dosa mereka. Artinya tidak diampuni. Walahum adzabun alim, dan mereka mendapatkan siksaan yang pedih. Naudzubillah. Kalau kita maksiat, ya namanya manusia kan sering berbuat dosa dan lain sebagainya, sangat berpotensi untuk mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah. Seperti kita kaitkan dengan hadis tadi yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, orang yang durhaka namun senantiasa berharap rahmat Allah itu lebih dekat kepada Allah, ya, karena mungkin faktor macam-macam, karena kondisi dan lain sebagainya, hawa nafsu. Namun orang yang sengaja mempergunakan ayat-ayat atau nama Allah untuk kepentingan duniawi, besar sekali resikonya. Dan memang mulai dari zaman dulu, tidak hanya Islam, Mas Toto, untuk agama itu memang komoditi untuk mendapatkan duniawi. Nah, diantaranya tidak hanya Islam. Silahkan dibuka surah At-Taubah. Surah apa? Surah At-Taubah. Surah At-Taubah ayat yang ke-34, halaman 192. Jualan agama itu tidak hanya Islam, Soto, ya. Jualan agama itu tidak hanya Islam. Ayat 34, baris ke-4 dari atas kiri. Ya ayyuhalladzina, kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله sampai akhir ayat. Silakan Mas Toto perkata. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Inna katsiran, sesungguhnya banyak, minal ahbar, dari para ulama Yahudi, warubani, dan para rahib, pendeta Nasrani. Layak kuluna, mereka mengambil amwalan nas, harta-harta manusia, bil batili, dengan cara batil atau tidak sah. Wa yasudduna, dan mereka menghalangi manusia an sabilillah, dari jalan agama, jalan Allah. Baik, ya kan? Oknum itu Mas Toto, apa? Minal ahbari itu sebagian, tidak semuanya. Ya termasuk kalau dalam Islam itu kan ustadz, ulama, kiai, habib, ya kan ada oknumnya. Jadi yang namanya agama itu komoditi untuk mendapatkan harta atau benda. Sami mawon, atas nama agama. Wah, itu kalau sudah atas nama agama, nggak hanya Islam Pak Haris, ya. Yahudi juga seperti itu, Nasrani juga seperti itu. Bahkan kemarin ngobrol-ngobrol, kelihatannya orangnya, ya namanya manusia Pak Del, ya kan ngobrol kemarin. Oh saya pernah, tampangnya kelihatannya mantap, tampangnya kelihatannya meyakinkan, lemah lembut casingnya. Jebule ternyata nipu, ya Allah ya Karim. Nah kalau di agama yang lain kan ada penebusan dosa istilahnya. Loh, dosa kok ditebus pakai apa Mas Toto? Ya, pakai fulus. Itu kan 10% katanya kalau orang-orang non muslim gitu, ya kan? Kalau orang Islam seikhlasnya, kotak amal lewat, punya ya masukin, enggak ya enggak apa-apa. Itu kemarin ada di podcast ternyata Islam itu sedekah kalau punya dianjurkan, tapi nggak wajib. Kalau di agama-agama yang lain itu diwajibkan. Itu ada di podcastnya Pak Aris. Demikian kan Pak Del ya? Ya Allah, coba ya Allah. Asbabun nuzul ayat 34 Mas Toto itu sebelah kiri. Muawiyah radhiyallahu anhu menerangkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan para pendeta dari kalangan ahli kitab. Mereka mengambil suap berupa makanan dari masyarakat awam. Sedangkan penghujung ayat ini diturunkan berkenaan dengan ahli kitab dan kaum muslim yang menimbun harta mereka. Nah, itu kan ya macam-macam lah caranya. Kalau zaman dulu kan nggak ada transfer Mas Toto, adanya cuma makanan. Ya, akan tetapi konten isinya kan sama. Yang jadi sasaran itu orang awam. Maka dari itu kasihan sekali saudara-saudara kita itu bangsa Indonesia dengan berbagai kondisinya itu jadi sasaran atau komoditi. Ibu-ibu komoditi Shopee. Yang suka belanja kan Mas Toto apa nyonyanya Mas Toto, ya kan? Itu hafal semuanya. Sampai harinya, tanggalnya kalau ada promo itu bahasanya. Masya Allah, apal itu. Jadi komoditi. Dan memang rata-rata yang suka belanja perempuan. Kita nggak ngerti apa-apa. Mereka itu rajin banget itu. Ibarat kalau mereka itu ngaji kitab kayak gini tuh, khatam itu Mas Toto. Mulai dari yang detail-detail, Masya Allah. Jadi komoditi semua. Termasuk untuk paham impor. Paham impor kalau istilahnya itu Islam trans. Itu paham-paham kan banyak bermunculan sekarang itu. Yang sekolah dari Mesir berusaha menyampaikan apa yang didapat dari Mesir. Yang liberal, yang dari Saudi. Nah, kasihan para ulama-ulama pendahulu kita yang merintis bangsa Indonesia khususnya umat Islam yang sudah damai, diobok-obok lagi sekarang itu. Benar apa enggak? Dulu kan cuma ada Muhammadiyah, gampangnya. Muhammadiyah enggak kunut ya biasa-biasa aja. NU tahlilan ya biasa-biasa aja. Nah sekarang itu apalagi dengan adanya media sosial, bangunan yang sudah kokoh, ayo coba bayangkan. Maulid bid'ah bid'ain. Emang yang ngasih tanggal merah itu siapa? Pemerintah. Emang pemerintah enggak konsultasi dengan
MUI itu cara berpikirnya itu saya masih ingat ke Tengku Zulkarnain. Emang orang yang di MUI itu goblok semua apa? Kok anak pendatang kemarin sore itu nggak ada maulid, nyala-nyalain maulid Nabi, kepengaruh, Nurul Ikhlas termasuk kena, nggak berani ngadain maulid Nabi. Benar apa enggak Mas Toto? Kan kayak gitu. Isra Mi'raj nggak ada. Padahal itu kalendernya merah. Ya Allah ya Karim. Yang cuma memperingati, dituduh kayak gini itu. Kita kalau berpikir betapa para founding father kita, para ulama, tokoh kita, Buya Hamka dan lain sebagainya, itu kalau kita simak di YouTube-nya, ceramahnya itu kan membuka, bikin inspirasi. Saya berkali-kali punya tafsirnya Buya Hamka saking cintanya, ulama Indonesia, profesor. Terus itu ceramahnya di YouTube. Biasanya kalau dulu katanya ceramahnya di Masjid Blok M itu, ya kan? Ceramahnya itu menggugah, memberikan motivasi untuk dekat kepada Allah. Nah sekarang kontennya nyalain semua. Aduh, gimana mau dapat petunjuk? Benar apa enggak Pak Aris? Kata Ustadz Dasar Latif, ada buku sekarang ditulis 33 kesalahan dalam sholat. Nah orang sholat disalah-salahin, ya kan? Dari judulnya aja kan nggak enak. Ya dibetulin lah kayak gitu. 33 hal yang disempurnakan dalam sholat. Kan pemilihan judul itu kan enak, ya kan? Orang sholat salahin, nggak sholat apalagi, neraka kamu, repot itu. Ya Allah ya Karim. Baik, ada yang ingin disampaikan Pak Del? Iya. Tergantung. Masya Allah. Baik, terima kasih. Ayo Mas Toto. Ya. Kembali ke surah Al-Imran. Ya. Saya nggak ngerti benang merah antara ayat 77 dan asbabun nuzulnya. Ya. Di sini dikatakan wahai Rasul, jika ia bersumpah, tentulah tanah itu akan hilang. Di ayat 77-nya dibilang jangan bermain-main dengan sempat. Jadi yang contoh buruk ini siapa? Si Al-Asyad atau Yahudi? Baik, terima kasih pertanyaan cerdas dari Mas Toto. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini diturunkan berkenaan haknya Abdan bin Al-Ashwa. Nah, haknya berarti yang punya harta itu adalah Al-Ashwa. Saya lanjutkan. Dan Imru'ul Qais, mereka bersengketa dan membawa kepada Rasulullah SAW masalah tanah. Fatawajjahatil yaminu ala Imru'ul Qais. Kemudian sumpah itu dihadapkan kepada Imru'ul Qais. Kemudian dia berkata, nantikan aku sampai hari esok. Kemudian dia datang pada esok harinya dan mengakui bahwa itu adalah hartanya. Ada lagi yang menyampaikan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Ash'as bin Qais sama. Antara dia dan seorang lelaki terjadi sengketa dalam masalah tanah. Kemudian dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian seorang lelaki berkata, tegakkan atau berikan bukti. Kemudian aku tidak punya bukti. Kemudian faqala lil Ash'as, sampaikan kepada Ash'as, fa'alaika bil yamin, maka bersumpahlah engkau. Ash'as kemudian berniat untuk bersumpah. Kemudian Allah menurunkan ayat yang ke-77. Fanakalal Ash'as anil yamini waraddal ardo ilal khusm. Kemudian Ash'as mengembalikan tanah kepada lawannya. Wa'tarofa bil haqqi wa hadza qaulu Ibnu Jurayj, dan mengakui kebenaran. Jadi yang mempunyai hak itu adalah lawannya Ash'as. Nah, lawannya siapa? Lawannya Ash'as. Silakan Mas Toto diulangi lagi. Asbabun nuzul ayat 77. Al-Ash'as itu bacanya. Al-Ash'as. Al-Ash'as radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika aku bersengketa dengan seorang Yahudi karena masalah tanah. Aku mengadukan sengketa ini kepada Rasulullah SAW. Beliau bertanya kepadaku, apakah kamu punya bukti? Tidak, jawabku. Rasulullah SAW itu berkata kepada orang Yahudi itu, bersumpahlah kamu. Aku segera berkata, wahai Rasul, jika ia bersumpah, tentulah tanahku akan hilang. Lalu Allah menurunkan ayat ini. Baik, jadi di sini di dalam beberapa versi tafsirnya memang yang punya hak tanah itu Ash'as atau orang Yahudi, masih beberapa pendapat. Namun yang saya baca di sini, fanakalal Ash'as anil yamin waraddal ardo ilal khusm. Ash'as menghindari sumpah dan mengembalikan tanah kepada lawannya. Wa'tarofa bil haqqi, dan dia mengakui hak. Wala, ini adalah pendapat Ibnu Jurayj. Jadi kalau untuk
masalah siapa yang berhak atas tanah itu versi riwayatnya berbeda-beda, namun poinnya adalah siapa yang menggunakan nama Allah untuk nyaplok hak orang lain, resikonya seperti ini. Jadi kadang-kadang yang mempunyai hak versinya apa, namun kadang-kadang poinnya adalah jangan sampai melanggar atau menggunakan nama Allah untuk ngakui hak orang lain. Penutup, wallahu a'lam. Silahkan Pak Den. Saya kira kalau orang Yahudi disuruh bersumpah oleh Rasul, dia akan mudah berhasil. Ya. Makanya si Pak As Kandidat bilang karena jika disuruh bersumpah, dia akan bersumpah palsu semuanya. Ya. Jadi dia bersumpah palsu dia tidak takut. Betul. Makanya sini Pak kalau bersumpah pas dilakukan tanda jadi hilang. Betul. Benar. Jadi apa namanya? Karena mungkin takutnya si As terhadap ancaman Allah, ya sudahlah daripada kasih aja. Nah, seperti itu. Jadi takut begitulah. Terima kasih Pak Del. Orang mukmin itu sangat luar biasa menghindari, apalagi kalau masih belum jelas. Ya mungkin tanahnya berdampingan atau apa sehingga sebagian diakui atau dicaplok, kan banyak kasus-kasus yang seperti itu. Nah, bagi orang yang beriman daripada ribut, daripada bersengketa, apalagi itu tetangga atau saudara, ya sudahlah. Apa namanya, kita ikhlasin. Modelnya kan seperti itu. Udah bukti nggak ada. Sertifikat SHM zaman dulu apalagi. Paling yang ada cuman apa bahasanya dulu itu. Masih girit itu. Tapi sekarang Pak Del ini melebar ke bagus sekarang itu. Kemarin saya pulang kampung itu dari pihak desa, semua apa namanya sudah ada program untuk yang punya tanah punya sertifikat. Jadi kemarin saya punya ya tanah di samping rumah itu dicek sama yang dari desa. Ini batasnya mana? Terus ini batasnya Pak ini mana? Terus batasnya ini mana? Nah, terus semuanya dihadirkan. Akhirnya dipatok gitu. Tok terus sampai di sana. Semuanya itu katanya. Dan biayanya murah banget itu. Itu sebenarnya program pemerintah Prabowo atau mulai dari dulu itu sebenarnya. Itu asik juga itu, alhamdulillah. Jadi tenang itu, ada ya RW-nya lah datang itu, datang. Alhamdulillah. Kalau seperti itu kan jelas. Zaman dulu kan kasus-kasus seperti ini banyak terjadi. Namun orang yang beriman tahu ayat ini, ya sudah, daripada kita ngeri hak orang lain kita caplok, resikonya besar, akhirnya dikembalikan oleh As itu tadi. Wallahu a'lam. Nanti kita kaji lebih jauh keterangannya. Baik, Mas Toto, lanjut. Ayat yang ke-78, wa inna minhum dan sungguh di antara ahli kitab lafarikon, sungguh ada segolongan yang dan mereka memutarbalikkan. Stop. Apa namanya? Terjemah bebas saja. Ayat 78. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya hanya membaca kitab, agar kamu menyangka yang mereka baca itu sebagian dari kitab, padahal itu bukan dari kitab. Dan mereka berkata itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal itu dusta dari Allah, padahal mereka mengetahui. Sekalian asbabun nuzul. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ayat ini turun berkenaan dengan kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah merubah isi Taurat dan Injil. Tuh, lanjut. Dan mereka menambah apa yang sebenarnya tidak ada, sesuai dengan kepentingan mereka. Tuh Mas Toto, ini kemarin Mas Toto mengangkat Injil tahun cetakan sekian dengan yang cetakan terbaru karena mereka terbiasa ngotak-ngatik Injil demi untuk kepentingan. Paham ya Mas Toto ya? Jadi ketika kita mengkaji Al-Quran, kelakuannya orang ahli kitab seperti itu, kita jangan kaget. Hanya untuk modal kita waspada terhadap mereka. Mereka nggak segan-segan nipu umat. Bahkan kitabnya pun di otak. Kalau Al-Quran kan nggak bisa di otak-atik. Paling ruang untuk otak-atiknya kan tafsirnya. Kayak hukum itu diambil celahnya mana ini. Tentang ijazah palsu ini yang atau asli, kira-kira yang bisa ada celahnya mana ini Pak Aris. Ngikuti Pak Aris, ijazah palsu Pak Aris. Ini biasanya Pak Aris ini update terus. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup Pak Del ya. Alhamdulillah. Kalau ada yang ingin disampaikan, cukup. Betul. masukan bagus itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau sekarang itu para ulama hadis palsu. Kalau zaman orang Yahudi firman palsu. Oke. Istilah baru keren itu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.